teman-teman, pada bagian ini kalian masih menyimak materi mengenai struktur bahasa C, yaitu komponen program C. Dalam materi lanjutan ini, kalian akan menyimak penjelasan mengenai variabel konstanta dan membaca menulis program. Tetap semangat dan fokus ya! Komponen program bahasa C keempat, variabel. Pada matematika, kalian mengenal variabel sebagai sebuah wadah untuk menyimpan suatu nilai. Variabel pada program memiliki fungsi yang sama. Nilai yang diberikan pada sebuah variabel akan disimpan di memori komputer. Komputer memberikan alamat pada lokasi memori tersebut yang sulit diingat oleh manusia. Oleh karena itu, variabel diberikan nama simbolik yang mudah untuk diingat oleh kalian dengan menggunakan identifier. Dalam bahasa C, variabel perlu dideklarasikan dengan memberikan tipe data atau identifier sebelum dapat digunakan. Deklarasi dapat dilakukan dengan menggunakan pernyataan berikut: kurung sudut buka, tipe underscore data, kurung sudut tutup, kurung sudut buka, nama underscore variabel, kurung sudut tutup, titik koma. Pada saat deklarasi, variabel juga dapat diberikan nilai awal, misalnya dalam bentuk kurung sudut buka, tipe underscore data, kurung sudut tutup, kurung sudut buka, nama underscore variabel, kurung sudut tutup. Spasi sama dengan spasi, kurung sudut buka, nilai awal, kurung sudut tutup, titik koma. Variabel dengan tipe yang sama dapat dideklarasikan secara ringkas seperti kurung sudut buka, tipe underscore data, kurung sudut tutup, kurung sudut buka, nama underscore variabel 1, kurung sudut tutup, koma, kurung sudut buka, nama underscore variabel 2, kurung sudut tutup, titik koma. Beberapa contoh untuk mendeklarasikan variabel dapat dilihat pada tabel 7.4 di halaman 158 dalam buku. Deklarasi secara ringkas misalnya dapat dilakukan seperti berikut. Int spasi panjang sama dengan 1, lebar sama dengan 2, luas, titik koma. Klik enter. Float alas, spasi sisi, spasi volume, titik koma. Tempat deklarasi variabel akan berpengaruh pada penggunaan variabel tersebut. Apabila deklarasi variabel dilakukan di dalam sebuah fungsi, variabel tersebut hanya dapat digunakan di dalam fungsi tersebut. Variabel seperti ini disebut variabel lokal. Apabila deklarasi dilakukan di luar fungsi, variabel tersebut akan dapat diakses di bagian program manapun. Variabel ini disebut variabel global. Kelima, konstanta. Berbeda dengan variabel yang nilainya dapat berubah, konstanta tidak dapat diubah. Saat dideklarasikan, nilai dari konstanta diberikan dan tidak dapat diubah kembali. Apabila kalian memaksa mengubah konstanta, kompilator akan memberikan pesan kepada kalian. Penggunaan konstanta yang lazim ialah untuk menyimpan nilai konstan seperti pi, rho, dan konstanta lainnya yang lazim digunakan. Konstanta dapat dideklarasikan seperti variabel dengan menambah kata kunci const di depan tipe data. Nilai awal harus langsung diberikan pada saat deklarasi. Misalnya, deklarasi konstanta pi dapat dilakukan sebagai berikut. Const float pi sama dengan 3.14, titik koma. Keenam, membaca dan menulis. Untuk dapat membantu manusia, program harus dilengkapi dengan kemampuan berkomunikasi. Ada banyak cara untuk berkomunikasi lewat antarmuka pengguna atau user interface, tetapi bentuk komunikasi dasar yang perlu kalian kuasai yaitu komunikasi lewat Command Line Interface atau CLI. Lewat CLI, kalian dapat berkomunikasi dengan sebuah program menggunakan teks, dan program pun akan merespons kalian dengan menggunakan teks. Dengan kata lain, interaksi menggunakan CLI sangat bergantung pada kemampuan program untuk membaca data yang diberikan oleh pengguna dan menuliskan hasil pekerjaan.
Agar dapat membaca dan menulis, program yang kalian buat perlu menggunakan header stdio.h yang memuat fungsi masukan keluaran standar menggunakan CLI. Dua fungsi utama yang dapat digunakan ialah scanf untuk membaca dan printf untuk menulis. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah contoh program berikut ini. Pada program baca tulis berikut, kalian akan memerintahkan komputer untuk membaca suatu bilangan dan menuliskannya kembali. Simak kode berikut dengan baik. Garis miring, tanda bintang, spasi, program baca tulis 3, spasi, tanda bintang, garis miring. Klik enter, tanda pagar, include, kurung siku buka, stdio.h, kurung sudut tutup. Klik enter, in, spasi, main, kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal buka. Klik enter. In, spasi, bilangan, titik koma. Klik enter. Scanf, kurung buka, tanda petik ganda, tanda persen, D, tanda petik, koma, ampersand, bilangan, kurung tutup, titik koma. Klik enter. Printf, kurung buka, tanda petik ganda, bilangan yang dibaca, bernilai, titik 2, spasi, tanda petik ganda, kurung tutup, titik koma. Klik enter. Printf, kurung buka, tanda petik ganda, tanda persen, titik, garis miring terbalik, and, tanda petik ganda, koma, spasi, bilangan, kurung tutup, titik koma. Klik enter. Return, spasi, 0, titik koma. Klik enter, kurung kurawal tutup. Pada baris keempat, program memanggil fungsi scanf untuk membaca masukan dari pengguna. Pada saat baris ini dieksekusi, program akan berhenti hingga pengguna memasukkan suatu bilangan dan menekan tombol enter. Perhatikan bahwa pada baris tersebut, fungsi scanf menerima dua buah parameter, yaitu %d yang merupakan spesifikasi format atau format specifier, dan ampersand bilangan atau tanda dan bilangan yang merupakan variabel untuk menampung nilai yang dibaca. Artinya, pada saat kalian menekan enter, program akan membaca nilai 10 yang kalian masukkan sebagai sebuah nilai bertipe data int dan akan menyimpannya ke variabel bilangan. Di depan bilangan terdapat tanda ampersand atau dan yang wajib digunakan untuk melakukan pembacaan. Makna dari simbol dan atau ampersand akan dijelaskan lebih detail pada kesempatan lain. Setiap tipe data memiliki spesifikasi format yang dapat digunakan untuk menjelaskan jenis data kepada program. Ingat, program membaca dan menyimpan semua data sebagai bilangan biner. Spesifikasi format yang digunakan untuk tipe data pada bahasa C dapat dilihat pada tabel 7.5 di halaman 160 dalam buku. Baris kelima dan keenam adalah pernyataan untuk menulis menggunakan fungsi printf. Pada baris kelima, kalian memerintahkan program untuk mencetak suatu kalimat yang diapit dengan tanda petik ganda. Pada baris keenam, kalian memerintahkan program untuk mencetak nilai dari variabel bilangan. Mirip seperti fungsi scanf, kalian menemukan adanya spesifikasi format dan variabel. Bedanya, di depan variabel tidak perlu ada tanda ampersand. Saat dipanggil, program akan mencetak nilai dari variabel bilangan dengan format yang diberikan. Hanya saja, ada karakter baru yang muncul, yaitu garis miring terbalik N. Ini adalah escape sequence yang digunakan untuk membuat garis baru. Persis ketika kalian menekan tombol enter pada aplikasi pengolah data. Data yang ditulis setelah garis miring terbalik N akan dicetak di baris yang baru oleh program. Ada beberapa escape sequence lain yang dapat digunakan, yaitu garis miring terbalik N atau new line, garis miring terbalik T atau tab, garis miring terbalik V atau vertical tab, garis miring terbalik F untuk new page, garis miring terbalik B untuk backspace, garis miring terbalik R untuk carriage return, garis miring terbalik N untuk new line, garis miring terbalik A untuk beep atau bell,
2 garis miring terbalik untuk garis miring tanda kutip ganda untuk tanda kutip ganda, dan garis miring tanda kutip tunggal untuk tanda kutip. Tentunya kalian juga menggunakan fungsi printf untuk mencetak tipe data lain, misalnya bilangan real. Pada bilangan real, kalian dapat membatasi jumlah digit di belakang desimal dengan memodifikasi spesifikasi format. Simaklah kode berikut yang akan menampilkan angka 12.345 ke layar. Garis miring tanda bintang, program cetak desimal, tanda bintang garis miring. Klik Enter. Tanda pagar, include, kurung sudut buka, stdio.h, kurung sudut tutup. Klik Enter. In, spasi main, kurung buka, kurung tutup, spasi, kurung kurawal buka. Klik Enter. Float, spasi X, sama dengan 12.3456789, titik koma. Klik Enter. Printf, kurung buka, tanda petik ganda, tanda persen, titik 3F, garis miring terbalik, N, tanda petik ganda, koma, spasi X, kurung tutup, titik koma. Klik Enter. Return 0, titik koma. Klik Enter. Kurung kurawal tutup. Kalian juga dapat membaca atau menulis 2 atau lebih nilai sekaligus, seperti pada contoh coding berikut ini. Garis miring, tanda bintang, program cetak bilangan bulat dan desimal, tanda bintang, garis miring. Klik Enter. Tanda pagar include, spasi, kurung sudut buka, stdio.h, kurung sudut tutup. Klik Enter. In, spasi main, kurung buka, kurung tutup, spasi, kurung kurawal buka. Klik Enter. In, spasi A, koma, spasi B, titik koma. Klik Enter. Float, spasi C, titik koma. Klik Enter. Scanf, kurung buka, tanda petik ganda, tanda persen, D, spasi, tanda persen, D, spasi, tanda persen F, tanda kutip ganda, koma, spasi ampersand A, koma, spasi ampersand B, koma, spasi ampersand C, kurung tutup, titik koma. Klik Enter. Printf, kurung buka, tanda petik ganda, spasi, tanda persen D, spasi, tanda persen D, spasi, tanda persen, titik 3F, garis miring terbalik, N, tanda petik ganda, koma, spasi A, koma, spasi B, koma, spasi C, kurung tutup, titik koma. Klik Enter. Return 0, titik koma. Klik Enter, kurung kurawal tutup. Bagaimana? Menarik bukan? Untuk melihat struktur tulisan dan cara menulisnya, kalian dapat melihat buku pada halaman 161, dan jika terjadi error, kalian dapat berdiskusi dengan teman atau guru kalian di sekolah ya. Praktik baik pemrograman. Seiring dengan makin kompleksnya program yang kalian buat, ada beberapa praktik baik yang dapat kalian lakukan. 1. Belajar menulis kode program memerlukan kemampuan bereksperimen dan mencoba hal baru. Kalian perlu melakukan eksperimen dan mencoba memodifikasi kode program yang telah diberikan. 2. Jangan takut apabila program kalian gagal berjalan, karena hal itu sangat wajar ketika belajar menulis kode program. Bahkan, pemrogram senior pun masih bisa melakukan kesalahan. Jadikan hal tersebut sebagai pemacu untuk mencari tahu hal yang membuat program kalian gagal berjalan. 3. Buat kode program kalian lebih mudah dibaca dengan menggunakan white space atau ruang kosong. White space adalah istilah bagi karakter yang tidak tampak di layar. Contohnya, spasi, tab, dan new line. White space dapat digunakan untuk membuat kode kalian lebih mudah dibaca dengan memberikan jarak pada kode. Teman-teman, kalian telah menyimak seluruh materi mengenai komponen program bahasa C, yaitu kata kunci, identifier, tipe data, variabel, konstanta, dan membaca menulis program. Semangat terus untuk bereksperimen ya. Sampai jumpa pada materi berikutnya.